Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di vlog jalan-jalan bersama si Bolang Nekat yang memang pergi itu nggak pernah direncanain sama sekali. Termasuk hari ini pergi menyusuri tempat mekarnya bunga rafflesia dan juga pergi ke salah satu tempat air terjun yang ada di Desa Penembang, Kecamatan Berigi, Kelindang ya. Nah, itu dia Bengkulu Tengah. Dan memang sih segala sesuatu yang tidak direncanakan itu pasti dihadapi dengan senang hati, walaupun perjalanannya lumayan lumayan epic banget dan melelahkan, karena memang sih menuju ke Rafflesianya sih nggak terlalu jauh, tapi perjalanan kita dari kota Bengkulu yang akan menuju ke kampung ke Desa Penembang ini merupakan satu perjuangan yang cukup melelahkan juga apabila kita mengendarai kendaraan bermotor, karena memang banyak jalan rusak dan juga akses jalan yang memang pokoknya agak-agak ini juga ya, epic juga. Harus punya niat yang baja pengen pergi ke tempat ini. Namun karena memang gue itu adalah orang kampung yang udah biasa kemana-mana naik motor dengan rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, akhirnya sampai juga ke tempat Rafflesia Mekar ini. Nah, ini adalah perjalanan menuju tempat Rafflesia Mekar, dan di kanan kiri sih masih hutan. Ini di Desa Penembang ya, dan memang menuju ke desa ini membutuhkan waktu yang lumayan lama juga, dan juga akses jalannya tadi yang buruk itu. Sayang banget ya kalau pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini bisa membuat akses jalan lebih baik lagi. Insya Allah mungkin daerah wisata yang ada di daerah seputaran sini bisa lebih berkembang, tapi ya itu tergantung dari niat pemerintah daerah ya, bagaimanapun juga melihat dananya ada atau tidak. Oke, balik lagi, ini perjalanannya lumayan. Mau masuk ke arah Rafflesia Mekar itu jalan kaki, ini menyusuri jalan setapak ini kira-kira 10-15 menit lah ya. Dan saya pun dengan santainya ditemani oleh teman yang memang penduduk asli yang tahu jalannya. Jadi dia yang sengaja mengantarkan saya sampai ke rombongan, karena waktu itu saya datangnya kepagian. Jadi rombongannya udah sampai duluan ke tempatnya dan saya belum, karena saya tunggu dulu di satu tempat. Nah, inilah tempatnya. Dan sebagai si Bolang Nekat ini memang kayaknya kalau masuk hutan dan keluar hutan itu memang kita nggak boleh ini ya, nggak boleh takabur, nggak boleh ngomong jorok gitu. Kalau masuk hutan itu harus kulonwun dulu, permisi dulu sama penjaga hutan, harus berdoa dulu supaya kita diselamatkan dan juga tidak terjadi apa-apa ketika memasuki hutan yang baru pertama kali kita masuki. Jalannya sih lumayan menurun, tapi nanti ada juga menanjak, tapi ini adalah jalan setapak yang sudah dibuat gitu ya oleh teman-teman penggiat Puspalangka di Bengkulu Tengah. Dan mereka ini benar-benar sangat peduli sekali dengan bunga rafflesia yang memang jumlahnya sangat terbatas dan langka di seluruh dunia. Kabarnya sekarang itu bunga rafflesia itu hanya ada lebih kurang 25 spesies yang ada di seluruh dunia, dan memang terbanyak di Indonesia. Dan tidak hanya ada di Indonesia, bunga rafflesia itu ada juga di negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Filipina. Namun kabarnya spesies yang terbanyak itu ada di Indonesia, walaupun sekarang sudah mulai agak sedikit punah karena bisa jadi karena penebangan hutan, faktor cuaca gitu ya, kemudian global warming dan masih banyak lagi. Ini membuat bunga rafflesianya mungkin akan terancam dari waktu ke waktu. Dan beruntung ini akhirnya kita menemukan bunga rafflesia jenis terbaru. Wah, baru tahu kan ini spesies terbaru bunga rafflesianya ada di Desa Penembang ini, dan namanya ternyata belum dikukuhkan gitu. Jadi ini kayaknya sudah sampai di tempat lokasi rafflesianya, dan ternyata bunga rafflesia ini di sini banyak sekali ya bonggol-bonggolnya. Pas diteliti oleh teman-teman dari Universitas Bengkulu di jurusan kehutanan kalau tidak salah ya, para peneliti bunga rafflesia, termasuk ada bertemu secara tidak sengaja dengan Bapak Agus Susatya yang merupakan peneliti bunga rafflesia di Indonesia, yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk bunga rafflesia dan menemukan beberapa spesies baru. Dan Pak Agus ini bersama
mahasiswanya dan juga ada dosen gitu ya. Dan tadi itu ditemani juga oleh Bapak Camat dan juga perangkat desa yang ada di sana, termasuk juga penggiat dari Puspalangka. Ini ada Bang Ibnu dan juga ada Bang Ari ya, Bang Ari Taba yang memang tempatnya memang sangat peduli nih teman-teman yang ada di desa Penembang ini. Apabila ada Rafflesia baru, mereka akan menginformasikan kepada masyarakat luas. Dan sebenarnya sih bunga Rafflesia itu banyak banget ini ya di seputaran Taba Penanjung. Namun karena mereka sering beradanya di tengah hutan, jadi tidak terjamah oleh manusia sama sekali. Akhirnya mereka mekar sendiri tanpa pernah dipublikasikan atau terlihat oleh manusia, dan akhirnya mereka pun mati dengan sendirinya. Nah, ini adalah bonggol-bonggol baru yang jumlahnya lumayan banyak. Ada 11 ditemukan tadi dan sudah ditandai oleh para peneliti. Dan ini mereka mengukur ukurannya ada berapa, panjangnya, lebarnya. Dan ini agak mirip-mirip ternyata ya dengan bunga Rafflesia arnoldi, padahal sebenarnya tidak. Kata Pak Agus Susatya, ini adalah bunga Rafflesia jenis baru, tapi namanya ini belum diresmikan ini namanya. Bisa jadi nanti Rafflesia Penembang atau apa gitu ya. Tapi yang pasti gue termasuk beruntung juga bisa melihat Rafflesia spesies baru yang ternyata ditemukan di desa Penembang ini. Nah, agak mirip-mirip sih kelopaknya, memang seperti Rafflesia arnoldi, tapi ternyata kata Pak Agus kita ngelihat isi kelopaknya dari dalam itu berbeda dengan Rafflesia arnoldi. Nah, ini sengaja saya abadikan karena memang tidak mau mengganggu juga para peneliti Rafflesia dari teman-teman dari Universitas Bengkulu yang datang. Jadi saya sebagai tim hore-hore si Bolang Nekat yang datang sendiri gitu ya, akhirnya bertemu juga dengan kelompok para peneliti ini, dan mereka meneliti mengenai spesies dari Rafflesia yang baru ini, panjangnya, lebarnya, kemudian yang sudah mati diteliti nanti di kampus, di lab mereka, dan juga meneliti berapa ukuran dari bonggol-bonggol yang sudah siap nanti sekitar beberapa bulan ke depan, 5, 6, atau 7 bulan ke depan akan mekar. Apakah mereka akan survive atau akan mati ya karena cuaca dan faktor-faktor alam lainnya. Nah, ini dia Rafflesianya dari kedalaman. Waduh, ini sengaja dilihat kamera handphone saya itu ada seperti lalat atau juga kumbang-kumbang yang ternyata memang mencium baunya barangkali ya. Tapi ini bukan bunga bangkai ya. Baunya tidak busuk sama sekali dan tidak mencium bau sama sekali karena Rafflesia itu berbeda dengan bunga bangkai. Nah, ini adalah Rafflesia jenis baru yang cukup lama juga ya. Tadi itu peneliti dari Universitas Bengkulu itu datang ke sini sekitar 2 jaman lebih untuk meneliti secara langsung. Ya, mejeng dulu sebelum pergi, karena bagaimanapun juga supaya diabadikan bahwa pernah sampai di sini menemukan spesies, bukan menemukan sih, mengunjungi spesies Rafflesia yang baru yang namanya belum dipublikasikan seperti itu. Wah, nah ini dia nih bonggolnya. Bonggol bunga Rafflesia yang mungkin saja nanti 7-6 bulan lagi akan bermekaran kalaupun mereka bisa survive. Oke, itu dia perjalanan yang sangat epik ya. Lumayan menempuh jalan rusak dan masih banyak lagi, akhirnya sampai juga di Putri Rafflesia yang indah ini. Yuk kita lestarikan bunga Rafflesia dan hutan yang ada di Bengkulu agar Rafflesia ini tetap lestari sampai kapanpun hingga bisa dinikmati anak dan cucu kita kelak. Jangan lupa seperti biasa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Bowo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.